斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 99 Dua Kaisar Pertarungan Bintang 6. Manusia ini belum mati. Yang pertama kembali ke akal sehatnya adalah cacing darah hijau di langit, karena Xiaoyan didorong ke ruang samping olehnya. Pada saat itu, cacing darah hijau menyerang dengan seluruh kekuatannya dan penuh percaya diri untuk membunuh Xiaoyan, tapi sekarang, Xiaoyan yang masih hidup berdiri di depannya, dan cacing darah hijau mau tidak mau merasa sedikit lamban. Doudi Bintang 2 memukul dengan seluruh kekuatannya. Cacing darah hijau, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuhnya? Bagaimana dia bisa muncul di sini sekarang? Raja Cacing berjubah hitam bertanya dengan suara berat. Cacing darah hijau pernah meyakinkan Raja Cacing bahwa dia 100% yakin bahwa dia telah membunuh Xiaoyan, tetapi yang tidak dapat dia terima sekarang adalah bahwa manusia ini muncul di depan mata mereka lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Cacing darah hijau tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Jelas, fakta bahwa Xiaoyan masih hidup membuatnya sulit untuk menerimanya. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya, belum lagi cacing darah hijau, bahkan banyak orang yang pernah melihat Xiaoyan dari suku ular iblis dan suku Zerg terkejut. Kekuatan serangan, manusia yang kurang dari 1 bintang di tahap akhir Doudi ini masih hidup. Ini. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya berisi emosi yang berbeda, Xiaoyan menundukkan kepalanya dan menyaksikan Long Yi, yang telah berubah menjadi tubuhnya, ditutupi dengan bekas luka dan sekarat, matanya langsung memerah dengan warna merah pekat, dan niat membunuh yang mengerikan langsung terbakar, seperti api yang mengamuk dan bangkit. Long Yi membuka mata emasnya, melihat Xiaoyan berdiri di sampingnya, matanya dipenuhi kegembiraan, dan dia berjuang untuk berdiri. Kegembiraan itu bukan karena Xiaoyan datang untuk menyelamatkannya, tapi karena Xiaoyan masih hidup. Saat ini, Long Yi terluka parah dan tidak bisa berdiri sama sekali. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Dengan jentikan jarinya, beberapa pil penyembuhan berubah menjadi berkas cahaya dan ditembakkan ke mulut Long Yi. Kemudian dia berbalik perlahan, memegang penggaris Yi Henggu di tangan kirinya, dan perlahan terbang menjauh, naik. Tidak peduli apa ular omong kosongmu, atau cacing kecil di parit, hari ini, aku, Xiaoyan, akan membantumu dengan penguburan kolektif. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan beberapa kata singkat dengan dingin. Seorang bocah manusia, berani mengatakan omong kosong sebesar itu, bukankah dia takut mati tanpa seluruh tubuh? Molly, Raja Klan Ular Iblis Yao Tong, tertawa. Di matanya, Xiaoyan hanyalah seorang manusia menjadi salah satu orang lemah yang tidak mencolok, tapi saat berikutnya, dia tidak berpikir begitu. Langkah kaki Xiaoyan bergerak maju sedikit, energi pertempuran yang besar dilepaskan dengan gila-gilaan, dan niat membunuh yang luar biasa menyebar ke langit. Pupil dari 3 sosok tiba-tiba menyempit, dan saya sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan lawan secara akurat. Jelas, kekuatan lawan lebih kuat dari saya. Hanya ketika kekuatan lawan lebih kuat dari saya, barulah saya bisa tidak secara akurat merasakan kekuatan lawan. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 100, Dua Kaisar Pertarungan Bintang 7. Setelah selesai berbicara, ekspresi Raja Serangga berkulit hijau gelap membeku, dan dia mengayunkan telapak tangannya yang besar ke arah cacing darah hijau yang terbungkus kekuatan jiwa Xiaoyan. Cacing darah ki pertempuran besar berharap untuk menghancurkan kekuatan jiwa Xiaoyan. Memperdayakan, Xiaoyan mendengus dingin, tidak memperhatikan serangan Raja Serangga. 3 Kaisar Petarung Bintang 2 di depannya tampaknya tidak mengancam saat ini. Dengan lambaian telapak tangannya, kekuatan jiwa melewati telapak tangannya dan langsung mengenai serangan dari Raja Serangga. 2 kekuatan menakutkan membombardir tanah bersama. Ledakan, dengan suara teredam, serangan jiwa Xiaoyan langsung menghancurkan serangan yang dilancarkan oleh Raja Serangga tanpa usaha apapun. Molly, Patriark Ular Iblis bermata iblis, melihat bahwa situasinya tidak benar. Sekarang manusia ini hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk melawan cacing darah hijau dan Raja Serangga dengan kekuatan 2 Kaisar Petarung Bintang, dan dia berada di atas angin, itu sangat kuat sehingga mereka tidak bisa menandingi. Dilihat dari situasi saat ini, penanganan manusia ini hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan kekuatan. Hal ini terkait dengan kelangsungan hidup kedua ras tersebut, dan tidak ada ruang bagi Molly untuk ragu. Sosok Molly mencondongkan tubuh ke depan, langkah kakinya melangkah sedikit ke depan, dan telapak tangannya terus melambai di udara. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti ular berbisa dengan mulut terbuka lebar. Xiaoyan tidak peduli, dia bahkan tidak melihatnya. Dengan lambaian telapak tangannya, cahaya berdarah meraung ke arah Molly yang menyerang.
Di depan Molly, sesosok berwarna darah muncul, dengan 4 rantai yang sangat mencolok di bawah sosok itu adalah Samo Puppet. Begitu boneka Samo muncul, dia melambaikan telapak tangannya yang berwarna darah dan membanting Molly yang sedang menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan 2 poni teredam meledak. Puff-puff, tubuh Molly mati rasa, dan tubuhnya berguling tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan beberapa suap darah, dan sosoknya mundur dengan keras. Kekuatan fisik Samo Bui terlalu kuat, dan Molly tidak pernah menyangka Xiao Yan akan memiliki pembantu, dan pembantu ini bahkan lebih kuat dari Xiao Yan. Molly tidak sadar sama sekali, dan dengan cepat menekan dadanya untuk menstabilkan sosoknya. Pada saat ini, darah di tubuhnya sudah sangat tidak stabil, tetapi saat ini Xiao Yan telah memutuskan untuk bunuh mereka. Maukah kamu membiarkan dia pergi? Sifat iblis haus darah dari boneka iblis itu sepenuhnya ditampilkan, dan ia langsung menuju ke Molly yang mundur. Di sini, kekuatan Dou di bintang 2 Xiao Yan di jangka menengah juga telah meledak sepenuhnya. Dibungkus oleh kekuatan jiwa tak terlihat Xiao Yan, cacing darah hijau menyusut tajam, dan fitur wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya, dan tiba-tiba meraihnya dengan paksa, jeritan bergema di ruang ini, dan cacing darah hijau itu langsung meledak menjadi kabut darah. Apakah itu Zerg atau Demon Snake bermata setan di sekitar, mereka tercengang saat melihat pemandangan ini. Serangga dan ular yang bergegas maju semua berhenti. Pukulan Xiao Yan benar-benar membuat mereka pingsan. Mereka semua terkejut, Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Penguasa kuno abadi Yihuo di tangan kirinya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tampaknya karena perpaduan api yang berbeda, warnanya sebagian besar kuning muda, dan seluruh penguasa memancarkan bau kuno. Xiao Yan melangkah maju sedikit, seluruh tubuhnya mencondongkan tubuh, dan segera menghilang di tempatnya. Dalam sekejap mata, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Raja Serangga, dan kekuatan api membakar udara di sekitarnya. Raja Serangga itu menghancurkan itu turun dengan ganas, menyala dan dengan keras memotong penggaris. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, mereka tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Apa? Jeritan terdengar lagi, dan tubuh Raja Serangga terbelah menjadi 2 oleh penguasa kuno konstan api yang aneh tanpa kejutan. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan api kuning pucat keluar dari tangan Xiao Yan, yang menyatu dengan banyak api suci kekacauan dan langsung membakar Raja Serangga yang tubuhnya telah dipotong oleh Xiao Yan menjadi abu. Xiao Yan menoleh dan menatap Samo Puppet. Saat ini, sosok Molly sudah lama menghilang, tetapi mulut Samo Puppet memiliki bekas darah. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, jelas, boneka iblis darah itu memakan Molly secara langsung. Xiao Yan menarik boneka Shamo dengan lambaian tangannya. 3 kaisar petarung bintang 2 semuanya musnah dalam 2 putaran di tangan Xiao Yan, semua anggota Zerg dan ular iblis bermata iblis membatu, dan tidak ada yang berani berbicara. Xiao Yan melihat sekelilingnya, bos mereka sudah mati, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 101 Peleburan Esensi dan Darah 1. 3 sosok muncul di Zichen Void Spirit Pagoda. Xiao Yan menempatkan Long Yi di tempat pertama. Kali ini Long Yi mengalami trauma, mungkin butuh banyak waktu untuk pulih. Setelah mengatur Long Yi, Xiao Yan melihat Elder Zan yang berada di samping. Pada saat ini, Lao Zan menunjukkan senyum aneh di wajahnya, melambai pada Xiao Yan, dan berjalan menuju pusat lapisan penyulingan gas. Xiao Yan mengikuti dari dekat. Dengan gelombang telapak tangan Zan tua, seluruh lapisan pemurnian Qi tiba-tiba berputar, dan genangan darah yang sangat besar muncul dari udara tipis di tengah lapisan pemurnian Qi. Ini, apa ini? Xiao Yan melihat genangan darah besar yang tiba-tiba muncul di lapisan pemurnian Qi dengan sangat terkejut, dan sedikit tercengang. Di kolam darah, plasma merah darah berjatuhan dan berjatuhan, mendorong keluar gelembung satu persatu, dan kemudian meledak, memercikkan bunga darah merah tua. Old Zan tersenyum dan menjelaskan kepada Xiao Yan, ini adalah kumpulan darah dengan darah ras iblis. Jika Anda ingin maju ke Baji Heavenly Jue dan berlatih Baji Tianjue lengkap, Anda harus memiliki darah ras iblis di tubuhmu. Bloodline, inilah yang saya maksud dengan peleburan esensi darah. Melebur esensi darah, benda ini bisa membuatku memiliki darah ras iblis. Xiao Yan menatap Tetua Zan dengan curiga, dan Tetua Zan mengangguk. Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu harus memiliki darah ras iblis untuk maju ke Baji Tianjue? Xiao Yan bahkan lebih bingung. Baji Tianjue, yang semula dianggap sulit untuk maju, tampaknya tidak terlalu sulit. Karena hantu, hanya mereka yang berdarah ras iblis yang bisa menyerap hantu. Zan tua menjawab, tampaknya ada beberapa hal yang harus kamu ketahui sekarang, ke dalam pikiran Xiao Yan. Di benua Doudi, metode pengiriman informasi ini adalah yang paling umum. Xiao Yan menutup matanya sedikit, dan banyak informasi membanjiri pikirannya. Pada zaman kuno, dunia pertama kali dibuka, dan dunia ini memiliki pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Pada zaman prasejarah, lahir 3 ras utama, ras manusia, ras iblis, dan ras iblis. Ketiga ras tersebut memiliki perbedaannya masing-masing, cara kultivasinya yang unik, dan kekuatan uniknya masing-masing. Secara alami, tidak perlu dikatakan lagi bahwa ras manusia adalah ras yang paling tersebar luas dimanapun itu, dan ada ras manusia di hampir setiap bidang.
Metode kultivasi umat manusia adalah mengolah ki pertempuran, mengandalkan menyerap sumber energi langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri, dan menggunakan ki pertempuran untuk mengeluarkan keterampilan bertarung adalah metode pelatihan yang cukup stabil, tetapi peningkatannya relatif lambat. Umat manusia dapat menyerap api langit di antara 3 keajaiban, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan serangan umat manusia dan tingkat pemurnian obat.